Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Bagustiawan dari kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan materi kewirausahaan tentang motivasi untuk memenuhi ujian akhir semester genap. Pengertian motivasi. Keberhasilan merupakan sebuah output dari proses yang berkesinambungan dan akumulasi berbagai faktor pendorong. Menurut Basit tahun 2000, keberhasilan seseorang tergantung dari berbagai faktor. Berbicara tentang motivasi, maka akan muncul suatu pemahaman bahwa makna itu akan mengarah kepada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga akan mendapatkan kepuasan. Karena adanya kebutuhan itu, maka menimbulkan suatu dorongan atau usaha yang terwujud dalam suatu perilaku tertentu. Konsep motivasi. Konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seorang sedang mengalami motivasi atau sedang tidak seimbang, artinya dia sedang berada dalam a state of disequilibrium. Tetapi sebaliknya, bila mana apa yang menjadi dorongan itu sudah diperoleh, berada di tangannya dan mendapat kepuasan daripadanya, maka dikatakan bahwa orang itu telah memperoleh satu keadaan seimbang. Ia sudah berada dalam a state of equilibrium. Selanjutnya, segi lingkungan atau faktor. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berasal dalam diri seorang berupa sikap, harapan, cita-cita, dan disposisi kebutuhan yang berkembang. Sedangkan faktor eksternal adalah desakan dari luar yang menyebabkan seseorang termotivasi. Selanjutnya ada kebutuhan, lalu dorongan, dan tujuan. Berdasarkan gambar di atas, ditunjukkan bahwa satu, needs merupakan kebutuhan yang terdapat dalam diri seseorang yang harus dipenuhi. Ketika kebutuhan tersebut muncul, maka fenomenanya tampak pada dorongan, drive, yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan, dan akibat dari tindakan tersebut, maka tujuan, yakni memuaskan kebutuhan terpenuhi. Dari uraian di atas, maka motivasi merupakan upaya individu dalam memenuhi kebutuhannya. Selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka dorongan untuk melakukan sesuatu terus dilakukan. Selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut, maka disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan diri seseorang untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu karena dikehendakinya. Motivasi adalah dorongan yang meliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Yang ketiga, motivasi merupakan suatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Yang keempat, motivasi adalah suatu yang melatar belakangi individu untuk berbuat supaya tercapai tujuan yang dikehendakinya. Yang terakhir, motivasi adalah suatu proses yang mempunyai tenaga dan tujuan tertentu. Selanjutnya, ciri-ciri individu bermotivasi berprestasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, self confidence, percaya akan kemampuan sendiri. Yang kedua, originality, yaitu mempunyai daya kreativitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan aslinya. Yang ketiga, people oriented, tidak memperalat orang lain, terbuka terhadap
kritikan serta tidak menyalahkan orang lain. Yang keempat, task result orient, yaitu berani mengambil resiko terhadap apa yang telah diputuskan. Semangat tinggi untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima, feature orient, yaitu mempunyai daya antisipasi yang tinggi serta mempunyai analisa. Yang keenam, seek risk taker, yaitu mempunyai tugas yang menantang, tidak cepat menyerah. Selanjutnya, sikap dasar motivasi berprestasi. Yang pertama, senang menghadapi tantangan yang beresiko sedang. Yang kedua, tanggung jawab pribadi tinggi. Yang ketiga, ingin belajar dari pengalaman. Yang keempat, pengalaman dijadikan sebagai umpan balik. Yang kelima, adanya perasaan dikejar waktu. Yang keenam, menyukai situasi yang majemuk. Yang ketujuh, mampu menerima kegagalan. Yang kedelapan, mampu menggunakan pikiran dan akal. Yang kesembilan, kreatif dan inovatif. Yang kesepuluh, mempunyai pengendalian diri yang kuat serta sanggup bertahan dalam situasi yang tidak menentu. Yang ke-12, memiliki standar kesempurnaan untuk diri sendiri. Yang ke-13, sanggup terlibat dalam jangka waktu yang lama. Yang ke-15, mempelajari lingkungan. Dan yang terakhir, berhubungan tidak sekedar persahabatan tetapi juga mendapat pengetahuan. Mohon maaf terjadi kesalahan kata tadi. Saya lanjutkan. Berbeda untuk setiap individu, pada dasarnya tidak ada persamaan motivasi antara individu yang satu dengan yang lain. Dua individu yang sama-sama melakukan suatu tindakan tertentu bisa saja yang memotivasi tindakan itu tidak sama. Beberapa yang tidak disadari ada, sementara yang memahami mengapa ia melakukan suatu tindakan, biasanya karena adanya peristiwa yang menekan keinginan masuk ke dalam bawah sadar, sehingga ketika muncul suatu tindakan, individu tersebut tidak mampu untuk mengenali motivasinya apa. Selanjutnya, faktor-faktor penurunan motivasi. Yang pertama, lingkungan yang tidak kondusif yang berakibat tidak nyaman. Yang kedua, merasa berada dalam situasi yang menakutkan karena adanya ancaman. Yang ketiga, beban pekerjaan yang melebihi kapasitas. Yang keempat, pekerjaan terlalu rutin, tidak ada tantangan. Yang kelima, kurang menguasai pekerjaan termasuk prosedur-prosedurnya. Yang ketujuh, tidak ada ukuran tentang standar keberhasilan. Yang ke-8, tidak ada keseimbangan antara reward dan punishment. Yang ke-9, tidak ada kesempatan untuk mengembangkan skill sehingga menghadapi pekerjaan. Yang ke-10, baru menjadi sulit serta berbeda di lingkungan kerjaan yang baru, mempunyai penilaian bahwa dirinya tidak berarti dalam kelompok. Yang ke-13, tidak memperoleh umpan balik yang membangun serta kurang memperoleh pengarahan dan bimbingan dari atasan. Yang terakhir, merasa diasingkan oleh teman-teman. Teori motivasi. Teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, apabila pemimpin ingin memotivasi bawahannya, harus mengetahui apa kebutuhan bawahannya. Maslow, salah satu seorang yang mengkaji teori kebutuhan, berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan seorang berjenjang. Artinya bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama. Mengkaitkan dengan faktor lingkungan, sebaliknya bila pegawai itu puas, hal tersebut selalu dihubungkan dengan pekerjaan itu sendiri. Teori motivasi instrumental. Teori instrumental ini meliputi teori tukar-menukar, exchange theory, dan teori harapan,
ekspektansi teori secara ringkas mengenai teori tukar-menukar dalam buku Administrative Behavior tulisan Simon tahun 1997 dan 141, lebih kenal dengan sebutan Model of Organizational Equilibrium, dijelaskan bahwa dalam setiap organisasi selalu terjadi proses tukar-menukar atau jual beli antara organisasi dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Orang-orang menyumbangkan pengetahuannya kepada organisasi dan organisasi memberikan imbalan atau menukarnya dengan gaji atau upah. Hasil produksi organisasi, baik yang berupa barang atau jasa, kemudian dijual. Hasil penjualan merupakan pendapatan organisasi. Dari pendapatan inilah organisasi memberikan imbalan kepada pegawainya. Pendekatan dalam motivasi kerja merupakan secara teoritis, motivasi merupakan suatu proses dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik faktor fisiologi maupun faktor psikologi, yang merekan perilakunya untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam pandangan sistem, motivasi terdiri dari 3 komponen dasar yang saling berhubungan dan saling berinteraksi, yaitu komponen kebutuhan needs, dorongan drivers, dan komponen imbalan incentives. Kebutuhan merupakan suatu yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam diri seseorang, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Dorongan merupakan suatu kekuatan jiwa yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkannya, sedangkan imbalan merupakan tujuan yang telah dicapai sebagai hasil tindakan atau perbuatan tersebut. Teori proses motivasi kerja (VAE). Teori proses lebih ditekan pada pengkajian bagaimana motivasi itu bisa terjadi. Di antara teori relevan diantaranya ialah teori pengharapan, ekspektasi teori, dari teori Victor Fromm dan teori Porter Lawler. Dan teori Fromm sebetulnya merupakan pengembangan dari teori Kurt Lewin dan Edward Tolman. Teori Fromm menunjukkan sejumlah variabel yang dikenal sebagai VIE, valence, instrumentality, dan ekspektasi. Valensi berkaitan dengan kadar kekuatan keinginan seseorang terhadap hasil tertentu. Indikasinya mencapai nilai upah, sikap, dan kegunaan hasil. Nilainya bisa bersifat positif dan negatif. Positif apabila hasilnya disegani, sebaliknya hasil yang dihindari atau dibenci disebut valensi negatif. Instrumentalitas berkaitan dengan hubungan antara hasil tingkat pertama dengan hasil tingkat kedua, atau hubungan antara prestasi dengan imbalan atau pencapaian prestasi tersebut. Pengharapan adalah suatu keyakinan bahwa suatu usaha akan menghasilkan suatu tingkat prestasi tertentu. Teori ini menunjukkan bahwa tingkat pengharapan berkisar antara 0 sampai 1. Selanjutnya, motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Yang pertama, secara konseptual, kinerja merupakan terjemahan yang paling dianggap sesuai dari istilah performance. Juga diartikan untuk kerja atau pelaksanaan kerja, atau pencapaian kerja, atau hasil kerja, serta untuk kerja
dan penampilan kerja Smith dalam Yoyon Bachtiar Irianto tahun 1997 sampai dengan 82 menyatakan bahwa performance atau kinerja adalah output reform proses hubungan or outwish. Jadi dikatakannya bahwa kinerja merupakan hasil kerja dari suatu proses, artinya hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan untuk kerja seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepadanya sesuai dengan fungsinya dan kedudukannya. Yang kedua, kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi, sebab kemampuan tanpa motivasi atau motivasi tanpa kemampuan, keduanya tidak dapat menghasilkan output yang tinggi. Untuk memperjelas ungkapan tersebut, McAfee dan Pfaffenberger tahun 1982-3 menggambarkan secara matematik, yaitu ability, X dan motivation sama dengan job performance. Yang terakhir, berdasarkan rumus tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil perkalian antara kemampuan dan motivasi. Kemampuan merupakan hasil perpaduan antara pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Sedangkan pengertian motivasi diartikan sebagai suatu daya pendorong, driving force, yang menyebabkan orang berbuat sesuatu. Kemampuan personal erat kaitannya dengan cara mengadakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang, sehingga perlu ditetapkan standar performance. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.